Halo rekan-rekan, hari ini kita akan membahas berapa penting sih menjaga kesehatan bagi Anda. Nah, bedakan dengan cerdas dan bijak antara investasi dengan biaya. Apa maksudnya? Investasi itu adalah uang yang kita keluarkan sekarang. Boleh ya, boleh tidak. Ya, tapi penting sifatnya dan tidak bersifat mendesak. Nah, seandainya kita lakukan, kita akan menuai hasil positif di kemudian hari. Di situ kita bisa lihat contohnya adalah rumah kos. Jadi kos-kosan, kita sudah punya rumah, kita beli kos-kosan, penting sih ya untuk kedepannya supaya nanti beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kita bisa mendapatkan penghasilan dari kos-kosan tersebut. Nah, berbeda dengan biaya. Biaya itu adalah uang yang kita keluarkan, mau tidak mau harus keluar sekarang karena sifatnya mendesak. Karena pada saat uang itu tidak dikeluarkan, akibatnya bisa sangat fatal. Nah, di gambar teman-teman bisa lihat ada orang yang kena penyakit jantung dan harus segera dioperasi bypass jantung. Biayanya ratusan juta. Harus dibayar nggak? Rasanya iya, ya, karena kalau tidak dibayar akibatnya akan fatal sekali. Nyawa bisa melayang tentunya. Ya. Nah, ini hukum alam kehidupan. Jadi yang di sebelah kiri kita bisa lihat, apapun yang enak di awal yang kita konsumsi secara berlebihan pasti akan menimbulkan efek negatif di masa depan. Ya, contohnya pada saat kita hobi sekali makan burger, ya kita tahu itu fast food, junk food, kolesterolnya naik karena kalorinya tinggi. Ya. Nah, berbeda dengan yang di kanan, apapun yang tidak enak di awal, namun kalau kita mau bayar harganya di awal, hasilnya akan positif di masa depan. Contoh misalnya di situ ada gambar singkong rebus. Kalau orang makan singkong rebus berlebihan, saya rasa tidak akan menaikkan angka kolesterolnya ya. Dan lagian berapa banyak sih kita bisa makan singkong gitu ya. Nah, ini konsep kesehatan menurut Dr. Jonathan. Jadi wellness water artinya minum air putih bersih 2,5 sampai 3 liter setiap hari. Kemudian lingkungan bebas polusi ya. Live drugs free artinya bebas dari obat-obatan kimia. Laughter, hidup gembira, bebas stres ya. Kemudian nutrisi, pola makan yang seimbang nutrisinya, bukan hanya sekedar enak ya dan kenyang ya. Nah, exercise, olahraga juga harus teratur, sleep, tidur yang berkualitas, spiritual value and social value artinya adalah kehidupan beragama dan kehidupan kita di masyarakat ya. Nah, orang zaman dulu masih bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi dulu air minumnya juga masih sangat bersih ya. Lingkungan juga masih rendah polusi karena kendaraan juga belum banyak, tingkat stres juga masih rendah, tidak banyak obat kimia yang beredar, makannya juga masih sederhana ya, jarang makan yang berlemak-lemak ya dan berkalori tinggi dan relatif bersih. Jadi bebas pengawet, pewarna, penambah rasa dan bahan kimia lain seperti formalin dan boraks ya. Nah, sering jalan kaki atau bersepeda. Jadi aktivitas fisiknya juga masih banyak ya. Nah, tidurnya lebih berkualitas, teknologi juga belum maju, gadget elektronik juga belum banyak sehingga radiasinya juga kecil sekali ya. Kemudian sosialisasi dengan orang lain juga masih baik. Nah, mungkin ini yang sering kali kita konsumsi ya selama ini. Enak di mulut walaupun hanya beberapa menit, namun masalahnya adalah tinggi lemak, tinggi kalori dan rendah nutrisi. Ya, contohnya ada steak, ada sate kambing ya, kemudian ada nasi padang, burger ya. Itu makanan-makanan yang jelas kalori tinggi ya, lemaknya juga tinggi. Nutrisinya tinggi, belum tentu ya. Vitamin mineralnya belum tentu banyak. Nah, mengapa kita terus-menerus ketagihan mengkonsumsinya? Yang pertama karena enak ya, yang jelas ya. Yang kedua puas ya. Yang ketiga ada juga karena gengsi. Jadi banyak kan rekan-rekan kita yang kalau makan, sebelum makan difoto dulu, kemudian diupload di Facebooknya atau di BBM-nya ya. Entah apa tujuannya kita tidak tahu ya. Kemudian tidak langsung terasa efek negatifnya di jangka pendek, sehingga ya kita cenderung untuk terus-menerus mengkonsumsinya ya, padahal di jangka panjang itu menjadi bom waktu untuk kita. Nah, yang lebih parah tambah dengan kurang aktivitas fisik, kurang gerak, olahraga juga jarang, stres, polusi, radiasi, dan tidur yang kurang berkualitas. Nah, seberapa besar sih kita peduli terhadap kesehatan? Ya, seberapa rutin kita melakukan medical check up? Jarang sekali ya. Bisa 3 bulan sekali itu sudah bagus sekali ya. Dan kebanyakan yang kami jumpai setahun sekali ya. Bahkan ada yang belum pernah melakukan medical check up sama sekali karena alasan biayanya yang cukup mahal. Kemudian yang kedua, apakah kita mengkonsumsi suplementasi bukan obat ya untuk melengkapi nutrisi tubuh yang kurang.
Nah, yang ketiga, seberapa sering sih kita melakukan detoksifikasi atau proses membuang racun. Jadi organ-organ kita juga perlu didetoksifikasi. Nah, ironi kehidupan ya. Untuk wisata kuliner sekali makan 250.000 bilang murah ya. Sering makan-makan bersama temen ya, traktir-traktir ya, murah. Tiap minggu ke mall shopping-shopping dibilang murah. Gonta-ganti gadget terbaru murah. Beli baju sepatu baru harga ratusan ribu bahkan jutaan murah. Ganti mobil ratusan juta murah. Piknik luar negeri dibilang murah. Dan mau keluar uang untuk itu. Ironisnya, untuk medical check up rutin dibilang mahal. Ya, konsumsi makanan sehat mahal. Ditawarkan konsumsi suplementasi juga dibilang mahal. Investasi alat kesehatan mahal ya. Jadi pelitnya minta ampun untuk memelihara kesehatannya. Nah, banyak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk memperoleh kekayaan, tetapi akhirnya mereka menghabiskan kekayaannya untuk memulihkan kesehatannya dari penyakit-penyakitnya. Ya, bukankah di luaran kita seringkali melihat orang-orang kerja lembur ya, akhirnya jatuh sakit, begitu sakit uangnya habis-habisan untuk berobat. Ya. Nah, jadi mari bersikap bijak. Jika pola makan kita masih ngawur, tidak peduli dengan kesehatan, menganggap melihara kesehatan hanya sekedar pemborosan biaya, bukan sebagai investasi, hati-hati pada saat bom waktu itu meledak, boom, bahayanya luar biasa. Nah, ini yang akan Anda alami. Ya, Anda tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa makan enak lagi meskipun uang Anda banyak, ya. Kualitas hidup menurun karena kita tidak bisa pergi kemana-mana, dan Anda pun rela membayar berapapun untuk mengembalikan kesehatan Anda. Sayangnya itu semua sudah terlambat. Nah, bagaimana peranan asuransi? Kalau beli suplemen kan tidak diganti oleh asuransi. Kan kita juga sudah ikut BPJS. Ya, banyak yang berkata seperti itu. Nah, memangnya kalau Anda ikut asuransi atau BPJS tidak bayar setiap bulannya? Bukannya murah loh. Ya. Nah, apakah Anda juga mau nginep berhari-hari gratis, ruangannya ber AC, mandi dimandiin ya, kemudian makan disuapi ya, minta apa-apa juga dilayani ya. Hanya masalahnya nginepnya di ICU ya, dimana kemarin sebelah kiri Anda meninggal, tadi pagi sebelah kanannya meninggal ya, besok ada pasien yang masuk di depan Anda sudah dalam kondisi koma ya. Mau seperti itu ya, gratis loh ya. Kalau saya sih milih sehat aja ya. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah melengkapi asupan nutrisi yang seimbang dan memperbaiki kualitas tidur kita. Nah, seberapa penting dan urgent sih sebetulnya memelihara kesehatan? Nah, di gambar teman-teman bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat ya, ada beberapa kelompok. Kelompok yang kiri atas penting dan mendesak. Itu kalau kita sudah terlanjur harus opnam ya. Kemudian biaya untuk kemoterapi, pasang ring, bypass jantung ya, penting dan sangat mendesak, harus dilakukan. Nah, sementara yang di bawah ini, kalau kita menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting, ya, misalnya nonton bioskop, merokok, clubbing, ya, makan-makan di resto, itu sebetulnya tidak penting. Ya. Nah, yang paling baik adalah yang di kanan atas bagian ini. Ya. Memelihara kesehatan itu letaknya di sini. Penting tidak? Penting sekali, meskipun belum mendesak. Ya. Konsumsi suplementasi untuk menyeimbangkan nutrisi penting sekali, ya, meskipun belum mendesak. Medical check up rutin itu penting juga. Membeli alat kesehatan, biaya ikut klub olahraga ini penting sekali. Jadi coba renungkan berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk sesuatu yang sebetulnya tidak penting dan tidak mendesak. Ya, mengapa tidak Anda alokasikan untuk di sini? Ya, untuk memelihara kesehatan. Mengingat tubuh kita adalah alat utama untuk bekerja menghasilkan uang. Bagaimana kalau tubuh kita sakit? Tentunya kita tidak bisa produktif lagi nantinya. Ya, jadi rekan-rekan, memelihara kesehatan sekali lagi adalah investasi bijak untuk masa depan Anda. Ingat, kesehatan bukan segala-galanya, tapi jika Anda tidak sehat, apapun yang Anda miliki tidak ada gunanya. Jadi putuskan melihara kesehatan mulai dari sekarang. Today or too late. Sekarang atau terlambat dan menyesal di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan
saya, silakan hubungi pengundang Anda masing-masing.